Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri yang Ibu sayangi? Semoga senantiasa sehat semuanya. Semoga di pekan 2 Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di podcast kita kali ini dalam rangka Smart Trend Online, saya ditemani di sini oleh narasumber kita yaitu Ustazah Rofi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu mau nyapa dulu anak-anak kita Ustazah? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, siswi SMK Gunung Putri dan siswa SMK Gunung Putri. Selamat berbahagia ya dalam bulan Ramadan ini. Semoga semangat. Baik, Ustazah. Jadi di Ramadan ini kita harus senantiasa semangat, segar gitu ya, meskipun agak lemes-lemes ya Ustazah ya. Dan jujur aja ini sudah agak ngantuk juga sebenarnya gitu, tapi masih semangat lah gitu ya. Insya Allah semangat ya. Baik Ustazah, untuk hari ini Ustazah mau menyampaikan materi tentang apa ini Ustazah? Iya, kali ini akan buat tema apa sih tujuan hidup seorang muslim itu gitu. Baik. Jadi setiap orang pasti punya tujuan hidup ya. Iya. Kita sudah mencoba untuk observasi Ustazah ya. Ada beberapa siswa kita wawancarai yang akan menyampaikan apa sih tujuan hidup mereka masing-masing. Mari kita saksikan dulu ya tayangan berikut ini. Oke. Tujuan hidup kalau misalkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sih, saya pengennya kerja dulu sih Bu, kerja dulu. Nanti kalau misalkan udah punya cukup uang gitu, pengen kuliah. Pengennya sih kuliahnya pakai uang sendiri gitu sih Bu, kurang lebih. Terus juga kan sambil main musik juga, siapa tahu bisa ada proyek-proyek yang bisa digarap. Terus kebetulan saya juga ini sih Bu, suka bikin puisi. Mungkin saya bareng teman-teman saya bisa bikin buku antologi puisi gitu. Kurang lebih gitu sih Bu. Kemudian Reza selama hidup ini banyak masalah atau tidak? Ya kalau namanya masalah pasti ada aja sih Bu. Tapi ya pasti ada jalan keluarnya. Kira-kira hidup itu banyak masalah? Untuk saat ini ya memang banyak masalah. Bisa dicontohkan? Contohnya ya dari keluarga, kita hidup ini atau keluarga. Tujuan hidup saya itu yang pertama, yang paling utama itu membahagiakan orang tua pasti. Yang kedua, membuat di sekitar saya tuh merasa bahagia, senang. Terus semoga rezekinya ke depannya lancar agar bisa berbagi sesama manusia. Dan gimana yang dirasakan Haris sampai hari ini? Kira-kira banyak masalah nggak hidupnya? masalah pasti ada Bu dalam hidup, cuman gimana kita nikmatinnya aja. Udah? Oke. Kira-kira gimana hidup sekarang di dunia ini? Banyak masalah? Iya. Oke. Kamu masalah? Gimana masalahnya? Gimana contohnya? Sekolah gimana ya? Banyak masalah. Ya, terima kasih mudah-mudahan terselesaikan dan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi, baru saja kita saksikan komentar dari teman-teman kalian. Bagaimana sih harapan mereka, tujuan hidup mereka di dunia ini? Ternyata tidak ada yang sama ya, Saudara ya. Menarik sekali ya. Setiap orang punya tujuan hidup masing-masing dan bagus-bagus gitu tujuannya. Ada yang ingin bekerja, ada yang ingin membahagiakan orang tua, ada yang ingin kuliah psikologi dan sebagainya. Nah ini menurut Ustazah bagaimana Ustazah? Iya, beragam sekali ya Bu ya. Jadi terkait dengan tujuan hidup mereka. Tadi beberapa perwakilan siswa SMK Gunung Putri tadi ya, ketika kita wawancarai ya, ternyata luar biasa jawaban mereka. Ada yang ingin membahagiakan orang tua. Subhanallah, bagus ya sebenarnya. Kemudian ada juga yang ingin kerja dan sukses mencari uang untuk keluarga begitu. Termasuk juga ada yang
menginginkan pribadi dia lebih bagus gitu ya, tadi yang kita lihat di dalam tayangan tersebut. Masih banyak hal yang lain dan emang mirip-miripnya rata-rata ingin membahagiakan orang tua. Dan dalam hal ini sebenarnya kalau memang kita ingin membahagiakan orang tua dan seterusnya, itu bukan berarti hal yang salah, juga bukan berarti itu yang memang benar itu. Kenapa? Karena memang kalau bicara tujuan hidup, kita itu harus melihat dulu kenapa sih kita bicara tujuan hidup. Berarti kalau bicara hidup ada yang dulunya. Siapa hidup kita gitu ya. Artinya di sini kita bicara kehidupan itu berarti ada yang sebelum kita gitu ya. Anak-anakku yang berbahagia, Ibu ya, jadi kalau kita bicara tentang hidup, berarti ada siapa yang buat hidup kita, yang dulunya mencetuskan hidup ini, yaitu yaitu yang menciptakan kita ini, itu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta kita semua di dunia ini. Nah, berarti ketika bicara ke sana, maka Allah pula yang sebenarnya menentukan aturan hidup kita. Ya, karena kalau kita lihat misalkan nih, ini sekarang kita berhadapan dengan podcast ini ya, ini berarti ada benda di depan saya ini ada apa, mix ya. Mic ini berarti ada manual book mic-nya, kan begitu ya. Bagaimana penggunaan mic ini? Nah, tentunya yang tahu yang membuat mic ini. Termasuk juga ini meja di depan saya, ini ada meja ya. Ini bagaimana penggunaan meja ini? Yang tahu berarti yang membuat meja ini. Nah, sehingga kalau kita bicara tujuan hidup, ada yang membuat kita. Itulah sebenarnya tujuan hidup harus dari yang menciptakan kita. Iya. Yang tahu persis tujuan hidup kita itu ya yang menciptakan kita. Iya. Kalau peralatan elektronik seperti mikrofon atau handphone dan sebagainya itu kan selalu ada manual booknya ya. Jadi yang paling tahu produk-produk itu kan pasti yang menciptakan. Iya, yang menciptakannya. Jadi kita ini termasuk produk dari Allah gitu ya. Jadi makanya yang paham, yang memahami diri kita bagaimana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu saja ya. Iya, benar Ibu, benar. Baik. Nah, bisa kita lanjutkan dulu bahwa sebenarnya ketika kita hidup ini, posisi kita di dunia berarti ada sebelum kita, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berarti setelah hidup ini ada akhirnya. Jadi bukan berarti kita hidup dah di dunia saja, bukan. Ada tujuan akhir kita, yaitu hidup setelah mati, kematian. Berarti ada alam sebelum, alam dunia dan alam akhirat. Jadi hidup kita sekarang ini nanti menuju kepada akhirat, sehingga kita hidup ini tidak bisa semena-mena. Maka mengikuti tujuan hidup kita adalah tujuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuat aturan di dalam kita. Iya, yaitu dalam pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Situ ya Bu ya. Sehingga nanti kita merujuk kepada Allah menentukan aturan hidup kita itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kehidupan kita ini nggak bisa terputus antara sebelumnya diciptakan Allah membuat aturan untuk kita di dunia ini, kemudian kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berhenti di dunia saja ya. Sampai usia sekarang kita sudah bersahabat nih ya. Punten bersahabat, diem di dunia ini enggak. Tapi memang kita sudah semakin hari semakin nambah usia, semakin hari semakin akan menuju kepada yang menciptakan kita sendiri. Maka ada kehidupan setelah dunia, yaitu menuju akhirat. Nah, sehingga tidak terputus ya Bu. Jadi analoginya seperti ini ya Ustazah. Kalau misalnya peralatan digunakan tidak sesuai dengan manual booknya, bisa rusak, bisa error gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu tujuan hidupnya itu tidak selaras dengan penciptanya, bisa jadi ada masalah ke depannya ya Ustazah ya. Iya. Nah, sehingga dalam hal ini benar disampaikan Ibu bahwa Allah ketika menciptakan kita dan membuat peraturan hidup dalam Al-Quran ini menyampaikan juga tujuan hidup kita harusnya untuk apa, yaitu terdapat dalam surat Ad-Dariyat 56 anak-anakku ya, anak-anakku yang berbahagia. Ini tujuan hidup kita tuh ada yang diciptakan Allah ini dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Mungkin anak-anak boleh sekalian menyimak ya kitab suci Al-Quran gitu, jadi di rumah bisa melihat langsung seperti apa ayatnya dan juga terjemahannya. Iya. Boleh silahkan dibuka juga nggak apa-apa, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini anak-anakku yang berbahagia ya. Semangat ya. Jadi Allah itu menciptakan kita semua termasuk jin hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta ini. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, maksudnya ayat tersebut adalah aku ciptakan mereka untuk dengan tujuan menyuruh mereka beribadah kepadaku, kata Allah ya, dan aku tidak membutuhkan mereka. Ya, artinya di sini Allah nggak butuh kita semua, nggak butuh manusia, termasuk nggak butuh anak-anak, kan begitu ya, nggak butuh kalian gitu ya. Tapi kita yang butuh Allah. Iya. Bahkan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, apa makna ibadah ini disampaikan, melainkan supaya mereka mau tunduk ya kepada Allah secara sukarela dan terpaksa. Nah ini, jadi dikatakan di sini secara sukarela dan terpaksa. Bisa dijelaskan lebih ya, Ustaz ya? Iya. Sukarela dan terpaksa ini seperti apa ini? Apakah seperti orang yang dibawa ancaman? Itu? Iya. Jadi kata Imam Ali bin Thalhah tadi ya, ternyata beribadah kepada Allah dengan taat ya, baik dengan sukarela dan terpaksa. Nah di sini yang dibilang sukarela itu sebenarnya ya, namanya sukarela berarti kan kesadaran diri, keikhlasan diri. Artinya bahwa ketika taat kepada Allah itu ya memang dengan kemauan kita, kesadaran kita. Iya, termasuk anak-anak misalkan sholat duhur jamaah gitu ya, nggak nunggu dikejar-kejar. Ya jadi kalau anak-anak ini kan kita punya peraturan jamaah duhur ya di SMK Gunung Putri ya. Kalau mau jamaah duhur ya nggak usah lah ditunggu dikejar-kejar begitu ya, langsung masuk ke masjid ketika jam-jam salat, salah satu begitu. Nah bagaimana kalau ketika terpaksa Bu? Kenapa? Karena memang kewajiban itu harus dilaksanakan, memang harus dibiasakan. Nah, pembiasaan ini berarti harus dengan dipaksakan. Jadi karena pemaksaan boleh ya, Saudara ya? boleh. Pendidikan. Iya, pemaksaan untuk pendidikan. Jadi pemaksaan yang mendidik ya. Dalam hal ini ketika tadi dikatakan tunduk taat kepada Allah harus dengan paksaan, ini paksaan yang mendidik artinya membiasakan. Ya termasuk dengan kegiatan kita selama di SMK juga kan jamaah duhur itu salah satu ya, membiasakan mereka. Makanya kalau mereka belum siap masuk ke masjid langsung diingatkan ya, dipanggil-panggil oleh wali kelas, dipanggil-panggil oleh yang lain, guru agama dan seterusnya, mengingatkan siapapun yang tahu anak-anak belum jamaah diingatkan, yuk yang sholat monggo dan seterusnya. Jadi memang kalau bicara kewajiban itu adalah dipaksa boleh, karena paksaan yang mendidik. Jadi paksaan ini kan baik ya. Ini kan Bapak Ibu guru atau orang tua itu memaksa karena sayang ya Ustaz. Iya, untuk kesayang. Iya. Mudah-mudahan kalau awal-awalnya dipaksa nanti lama-lama akan jadi muncul biasa. atau tumbuh ya kesadaran gitu, Iya. gitu ya pada saat sudah dewasa. Soalnya kan anak-anak kalian kan tidak selamanya ikut orang tua, tidak selamanya kalian dibimbing Bapak Ibu guru. Pada suatu saat kalian akan terjun ke masyarakat sudah timbul kesadaran sendiri. Iya. Seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi memang ini yang perlu disadari kita bersama ya Ibu ya, dengan anak-anak juga. Insya Allah dengan taat, dengan sukarela dan terpaksa ini kita lihatnya adalah agar mereka menjadi sadar bahwa nanti kewajiban itu harus dilaksanakan sehingga tujuan hidup mereka akan benar begitu. Ya, bisa saya tambahkan Ibu? Iya. Tadi dalam surat Ad-Dariyat 56 tadi kan liya'budun untuk beribadah kepada Allah. Iya, mangga. Kalau stigma di tengah masyarakat namanya ibadah itu kan sangat sempit ya. Banyak orang berpikir yang namanya ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, yang 5 itu ya, 5 rukun Islam itu. Nah, apakah benar seperti itu menurut Islam? Apakah tidak ada hal yang lain yang bisa dijadikan ibadah? Menurut saya bagaimana? Iya. Terkait ibadah maknanya luas sekali ya Ibu ya. Ya anak-anakku ya. Jadi kalau bicara ibadah itu bukan hanya tentang sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan, tapi ibadah adalah banyak sekali ya. Ada ibadah hablum minallah, berarti ibadah langsung ibadah mahdhah kepada Allah ya, langsung ya, sholat tadi, zakat, puasa ya. Ada hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu hablum minanas, muamalah ya, interaksi, pergaulan, berekonomi, berpendidikan kayak sekarang ini sekolah, ini maksudnya muamalah ya, dan bersosial ya, itu maksudnya sesama manusia, itu juga ibadah. Kemudian lagi ada hablum binafsi dengan diri kita, hablum binafsi
dengan diri kita, yaitu bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita dengan makanan halal atau haram, itu kepada diri kita langsung. Jadi tadi ibadah itu bisa luas Bu, bisa hablu minallah, hablu minannas, hablu binafsi. Artinya dengan diri kita pun nggak boleh kita menyia-nyiakan diri kita. Makanan pun aja harus yang sehat, ya, halalan thayyiban. Bukan cuma halal loh dalam Islam, itu halalan thayyiban, berarti halal dan iya baik. Jadi gizinya harus cukup, bukan sekedar kenyang ya. Sampai Islam mengajarkan hal seperti itu. Dia luas sekali bicara ibadah ya Bu. Iya. Nah, di dalam ibadah sendiri, kalau misalnya tadi kan saya sampaikan kan sangat luas ya. Iya, Ini iya. boleh termasuk kita berangkat sekolah. Iya. Ini ibadah dulu saudara ya. Iya. Iya. Sekolah. Kalau saya kerja, Iya. kerja. Anak-anak sekolah, ya. Anak, Iya, itu iya. berarti bisa dimasukkan kategori ibadah. Iya. Ya. Iya, Baik. iya benar Bu. Jadi ketika anak-anak dari rumah ya sudah sekolah di SMK ini, sudah kategori ibadah, dia berniat mau berangkat sekolah ya, niat yang baik sudah kategori ibadah. Pamit orang tua, salam orang tua, minta doa, kategori ibadah. Berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ibadah. Dengan doa itu ibadah. Di perjalanan berdoa juga, sampai tempat masuk gerbang sekolah, sampai kelas berdoa lagi, ibadah. Thalabul ilmi ibadah. Jadi memang ibadah itu bentuknya banyak sekali. Jadi boleh dikatakan sebenarnya hidup kita ini kan 24 jam tuh saudara. Iya, Dari kita iya. bangun tidur, Iya. kemudian melaksanakan Iya. beragam aktivitas, Iya. sekolah, Iya. kemudian hal yang lain lagi. Kemudian sampailah malam tidur lagi, itu sebenarnya bisa itu dijadikan ibadah rutinitas kita itu saudara. Iya, iya, kita hidup 24 jam ya Bu ya. Apa mau ditambah? Jadi 30 jam gitu ya, Tante, ya. Nyari tanggal 32 nggak tanggal 31 ya. Nanti anak-anak liburnya nyari 32 begitu ya Nak ya. Iya, jadi kalau bicara ibadah memang luas, bahkan kita hidup 24 jam ya. Sehari semalam ini ada waktu tidurnya ya. Tidur aja kalau kita mau tidur dengan wudu ya, kemudian niat ibadah tidur, kan ada apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya di sini pun sudah ibadah. Sehingga nanti kita ibadah tidur ini nikmat Bu. Bisa tidur itu adalah sebuah nikmat. Ketika kita bersyukur pada Allah, maksudnya ibadah. Karena banyak orang yang punya sakit insomnia, nggak bisa tidur. Iya, itu juga penyakit ya. Makanya tidur pun itu adalah sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Itu juga bentuknya ibadah. Kemudian lagi kalau dikurangi 6 jam misalkan tidur, berarti masih ada 18 ya, 18 jam. Anak sekolah dari di sini kira jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 4 sore. Masya Allah. Iya, hampir berapa jam itu? ya kira berapa jam, 10 jam lumayan ya itu misalkan di sekolah 10 jam. Kalau anak-anak ini benar niatnya, thalabul ilmi benar, salat juga benar, niatnya benar karena Allah, ibadah. Duduknya aja, apalagi Ramadan sekarang ya, duduknya aja ketika dia niatnya benar karena Allah, ibadah. Nah, jadi memang ibadah sebenarnya ringan. Sebenarnya dalam Islam tuh indah sekali, Bu. Indah sekali. Anak-anakku, jadi kalau kalian ini misalkan sekedar ya, misalkan baca bismillah di bulan Ramadan sekarang sudah ibadah. Kan iya begitu. Melakukan aktivitas yang lain yang baik gitu. Iya, gitu Bu. Jadi memang luas sekali bentuknya. Sedikit saya tambahkan ini Ustazah. Punten, Tuhan. Ketika anak tidur, saya waktu itu juga lucu ya, ketika melihat anak-anak pas tidur di teras itu ya. Harusnya belajar tapi tidur, kan mungkin ngantuk, maklum karena bulan Ramadan itu adalah ngantuk, maklum. Iya begitu. Nah akhirnya saya bilang bahwa dalam Ramadan itu memang obral pahala. Allah memberikan pahala itu luar biasa berlipat ganda di bulan Ramadan, dan insya Allah ini sudah banyak diketahui ya bahwa di Ramadan itu adalah banyak obral pahala. Nah ketika tidur, kalau niatnya benar ibadah sunnah, maka pahalanya pahala wajib. Lebih tinggi. Iya, banyak, dibanyakin pahala sunnah jadi pahala wajib. Nah, tapi ketika thalabul ilmi karena sudah wajib, maka pahalanya lebih berlipat ganda lagi. Ya bisa dilipat gandakan. Iya, karena bulan Ramadan itu. Makanya ini yang perlu anak-anak kita ingatkan bahwa jangan salah kaprah anak-anak rajin tarawih, rajin tidur siang, tapi thalabul ilmi tidak. Makanya berangkat kesiangan ke sekolah. Jadi kan jadi salah ya gitu maksudnya. Jadi seharusnya yang wajib tetap dijalankan, yang sunnah juga digalakkan, kemudian hal-hal yang sifatnya baik segera dilaksanakan. Jadi tidak ditunda-tunda, seperti itu seharusnya. Iya.
Saya mau nanya Ustazah, Iya, monggo. kan apa namanya, kalau dalam Islam itu kan ada tuh yang wajib, nah Iya, makruh, iya, haram, iya. nah kayak gitu ya, Sunnah, mubah, iya, hukum dalam Islam. iya. Nah, ini di dalam apa namanya implementasi kita begitu ya, dalam kegiatan sehari-hari begitu. Itu mungkin Ustazah bisa lebih perjelas ya bagaimana agar anak-anak bisa memahami lebih detail lagi gitu. Iya, iya. Sebenarnya kembali ke tema tujuan hidup dulu ya Bu ya. Ya, jadi memang tujuan hidup kita semua ini adalah beribadah kepada Allah. Dan langkahnya apa sih sebenarnya tadi ya? Tipsnya apa gitu? Nggak apa-apa ya. Yang pertama memang kita harus menyadari anak-anak ini udah SMK, SLTA berarti sudah balik. Sudah balik usia 15 tahun ke atas ya anak-anak ya, artinya Ananda ini sudah usianya sudah luar biasa, sudah remaja. Nah kalau sudah balik berarti sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Ya jadi yang pertama, langkah yang pertama harus menyadari dulu bahwa kita sudah balik, sudah dewasa, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kalau sudah menyadari berarti kita termasuk orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu berarti orang yang sudah terbebani hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dari pencipta kita. Iya. Jadi kamu orang tua lagi. Iya, iya. Jadi bukan sudah orang tua lagi. Artinya di sini anak-anak ini sudah 15 tahun ke atas, sudah tanggung jawabnya sendiri, nerima dosa, nerima kewajiban, ya akhirnya tanggung sendiri begitu. Nah, ini yang harus sadari yang pertama bahwa anak-anak ini sudah usia balik, ya sudah mukallaf, ya, sehingga harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, wajib belajar. Jadi anak-anak ini kita semua ya wajib belajar, termasuk anak-anak ini wajib belajar ya nak. Kenapa? Karena perlu tahu ilmu agama, perlu tahu ilmu din. Karena begadang begitu. Saya sholatnya wajib biasa. Iya, 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 iya. Kemudian ibu terkait dengan haram. Haram itu kan berarti kebalikan dari yang wajib. Iya, kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan justru berpahala. Ini banyak sekali nih contohnya. Ya, meninggalkan sholat otomatis ya. Iya, meninggalkan sholat fardu ya Bu. Sekarang ini saum Ramadan ditinggalkan pun nggak boleh karena hukumnya fardu ya, fardu ain ya, masih banyak. Kemudian lagi berzina ya haram, harus tinggalkan. Membantah orang tua itu juga haram, harus taat pada orang tua. Iya, iya, karena Allah memerintahkan hal itu. Ya, termasuk pacaran ibu ya, termasuk pacaran itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya, jadi makanya anak-anak harus banyak belajar ya, mana sih yang kategori wajib ataupun haram. Kalau haram wajib ditinggalkan begitu. Termasuk yang ketiga tadi Ustazah, sunnah ya. Ibadah sunnah adalah perbuatan yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Sorry. Oh ya, ditinggalkan tidak apa-apa karena sunnah ya. Oke, alhamdulillah ya. Apa contohnya? Banyak juga nih ya. Sedekah. Termasuk ini anak-anak mau buka bersama ya, infak ya. Iya. Senyum ya, sedekah, muslimah pada muslimah, yang muslim pada muslimnya, membantu yang sakit ya. Jadi banyak kategori yang sunnah, termasuk sholat duha, ba'diyah zuhur, qobliyah asar ya, tarawih, wah banyak sekali, tahajud dan seterusnya, termasuk puasa sunnah. Banyak aktivitas-aktivitas yang nilainya adalah sunnah begitu. Termasuk apa Bu? Yang makruh ya. Oh ya, makruh ini yang lawan yang sunnah tadi ya, yaitu ketika dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa tapi ditinggalkan adalah mendapatkan pahala. Dapat pahala ya, apa? Tidurnya habis asar ya. Tidurnya habis subuh. Iya. Kenapa kalau hal seperti ini dikerjakan adalah hukumnya makruh, karena memang habis subuh seharusnya sudah tidak tidur lagi ya, karena sekolah. Iya, cepat mandi, nyiapkan dan seterusnya ya. Iya. Iya, termasuk habis asar Ibu. Kalau tidur itu kan berbahaya gelombang juga. Ya, bahkan di sana itu bisa pikun, Bu. Karena gelombang itu tinggi sekali. Dan memang ini karena sudah ada ajaran dalam Islamnya ya, karena kategori makruh, karena harus dihindari. Lebih baik dihindari. Apalagi bulan Ramadan menghindari yang makruh. Subhanallah ya, mendapatkan begitu. Iya. Oh iya, yang mubah. Mubah ini sepele Bu sebenarnya.
Mubah itu kan boleh-boleh saja dikerjakan, nggak apa-apa, nggak dikerjakan pun nggak apa-apa, ya terserah kita. Hanya hati-hati Bu ya, gini hati-hati. Kenapa? Karena contohnya kan mubah itu duduk-duduk di lapangan misalkan, nonton TV misalkan, ya kemudian jalan-jalan misalkan. Itu barangkali ya. Kalau makan bisa mubah menghantarkan kepada wajib. Oh baik. Karena ketika lapar kemudian nggak makan menzalimi diri, jadi hukumnya jadi wajib ya. Jadi makanya mubah itu bisa berubah status hukum kepada wajib, bisa jadi kepada haram. Contoh misalkan duduk-duduk nonton TV, ada adzan ya, ada adzan. Wajibnya salat fardu ya. Ternyata nonton TV-nya hanya kelewat salat fardunya, maka jadi mubah menghantarkan kepada yang haram, nggak boleh. Iya. Tontonannya lagi bagus. Iya, termasuk game ya. Game itu kan mubah ya. Iya, game itu mubah. Apalagi sampai melewati waktu sholat. Iya. Musreng. Iya. Nggak habis-habis gitu ya. Iya, ya. Jadi hal yang mubah itu luar biasa, perlu dihati-hati. Rasulullah SAW ketika ada 10 mubah, 1 yang dilakukan. Kalau kita gimana ya? Aduh, malu jadi Iya, ini sama Bu, kita sama-sama koreksi diri ya anak-anakku ya. Jadi sama-sama kita berusaha yang terbaik ya. Kalau ada mubah ya sedikit kita lakukan. Kita ingat waktunya salat, waktu belajar ya belajar, ya waktu ngerjakan tugas begitu. Ya. Nah, kemudian langkah yang keempat Ibu. Langkah tadi yang pertama sudah menyadari balik, yang kedua wajib thalabul ilmi sehingga tahu akamul khamsah, yang ketiga mengkaitkan ya. Yang ketiga sekarang ya Bu ya. Yang ketiga mengkaitkan ya perbuatan kita semua tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini artinya? Ya, tidak sia-sia itu. Iya. Kalau nggak dikaitkan Iya. sayang ya salah ya. Innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya niat. Iya. Jadi apapun yang terjadi, perbuatan kita dinilai Allah pahala atau tidak kembali kepada niatnya. Sepele sekali Bu. Contoh anak tuh sebenarnya melakukan sholat duhur, berangkat ke masjid, tapi tidak niat karena Allah, dipaksa karena kita semua misalkan ya begitu. Itu sia-sia juga. Jadi karena guru akhirnya mereka nggak niat karena Allah, nggak meluruskan niat. Jadi ketika dipaksa, oke, awalnya, setelah itu meluruskan niat, ya Allah Bismillah saya mau sholat duhur. Nah itu sudah berniat positif, maka dapat pahala, bahkan melakukan dapat pahala. Termasuk kebersihan Bu. Iya, kebersihan kelas ya, kadang kotor, kita minta anak nyapu dulu, ngepel dulu. Ketika anak kita minta ngepel, oke dijalankan, tapi kalau mereka itu niatnya nggak bagus, nggak ikhlas ya, nggak karena Allah, ya sayang capeknya ngepel, dapat bersih capek tapi nggak dapat apa-apa. Iya begitu. Iya, jadi banyak hal seperti ini. Kebersihan itu kan kalau di dalam Islam itu kan mengandung Iman, iya. Sebagian dari iman. Iya. Jadi harus ada kesadaran sendiri sebenarnya Iya. untuk membersihkan baik diri pribadi maupun lingkungan di sekitar. Iya, iya, idealnya begitu Ibu. Tapi namanya belajar ya, tadi pendidikan yang dipaksa dalam mendidik tadi ya, atau pendidikan yang memaksa yang mendidik itu kan memang kepada anak-anak dibolehkan untuk kebaikan ya, untuk pembiasaan. Iya. Jadi setiap aktivitas 24 jam itu harus digabungkan dengan idroksilabilah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi termasuk kita mau berangkat sekolah, pulang sekolah, di sekolah dengan teman, dan apapun aktivitas satu persatu itu semua ada hukumnya dalam Islam, tidak ada yang lepas hukumnya. Allah menciptakan kita semua itu bukan karena cuman manusia, ada jin, ada iblis, ada syaitan. Bahkan kalau syaitan nggak pernah mati, beranak terus panjang usianya dan bertambah terus. Kalau kita akan mati ya, 70, 80 ya. artinya kita ada akhir. Kalau mereka kan nggak mati terus banyak, maka jumlah mereka semakin banyak. Kalau kita semakin iya, jadi wajar sebenarnya. Alami. Jadi artinya di sini alami bahwa ketika niatnya baik, sudah melakukan perbuatan terbaik, di tengah-tengah banyak gangguan, banyak banyak serangan-serangan ini kita terganggu misalkan itu, harus segera kembali istighfar. Jadi boleh ya sadar Meluruskan niat. Iya, meluruskan niat. Ya istighfar, taubat. gitu ya. Iya. Kita teruskan kembali. Iya, jadi taubat, istighfar pada Allah, tidak mengulangi hal yang sama ya, sehingga berusaha istiqomah ya. Oh yang tadi salah saya nggak akan ulangi, yang belum tahu berarti akan kita pelajari. Oleh sebab itu Bu, kalau memang dalam Islam itu bekerja, berbuat itu semua harus dipikirkan dulu, tidak dibalik, bekerja baru berpikir.
Tapi harus berpikir dulu baru berbuat. Memang ini kaidahnya itu harus berpikir baru berbuat. Planning dulu kan? Iya, bukan berbuat baru difikirkan. Iya. Tadi aku salah apa benar? Nah, kan betul terbalik. Yang benar ini boleh apa tidak ya? Nah, kalau boleh dikerjakan, apalagi wajib dikerjakan. Kalau memang tidak boleh harus harus dihindari. Jadi seperti itu. Dan anak-anak ya nak ya, punten di sini ketika akan melakukan apapun kalian harus memikirkan dulu. Boleh nggak sih ini dalam Islam? Kalau nggak boleh tolong ditinggalkan. Kalau emang ini boleh bahkan sunnah atau wajib silakan bahkan harus dilaksanakan. Kalau enggak berdosa. Nah, jadi harusnya berpikir baru bertindak ibu gitu. Iya. Masih ada tips yang keempat? Iya, yang keempat bisa ada. Iya. Punten. Ya, Bu ya, punten yang keempat. Tadi 1 2 3 yang keempat. Ya. Langkah agar kita meluruskan tujuan hidup kita ya, yaitu ibadah kepada Allah. Yang keempat adalah bergabung dengan orang-orang yang solih atau solihah. Iya, Bu. Jadi itu semacam pilih-pilih teman dong Ustazah. Gimana ya? Teman harus soleh doang atau yang soleh doang, nggak mau nih Iya. teman-teman yang lain-lain gitu Iya. maksudnya. Artinya kita kan harus punya prinsip ya Bu ya. Kalau kita belum kuat, artinya gini, kalau kita masih terombang-ambing dalam prinsip terombang-ambing untuk istiqomahnya masih kurang, lebih baik hal-hal yang itu harus dibentengi benar-benar memang berteman dengan orang yang salihah. Kenapa? Karena teman sangat berpengaruh ya Bu ya. Ini lingkungan sistem. Iya. Kalau kita nggak kuat bisa terpengaruh nggak bagus. Kalau teman kita nggak bagus, kalau teman kita bagus kita nggak kuat justru akan terbawa baik. Bahkan sampai akhirat pun teman kita akan mencari kita. Karena nanti di akhirat itu orang yang baik itu akan mencari teman-temannya juga. Orang yang di akhirat itu bersama orang yang dicintainya. Berarti orang yang baik pun akan mencari saudara-saudaranya. Kalau kita kuat bentengnya, karena teman-teman itu memang dipilih iya, tapi jangan sampai meninggalkan pun teman yang nggak baik. Artinya kalau kita sudah kuat bentengnya, teman yang nggak baik harus dicari. Kenapa? Diingatkan, diajak untuk berbuat baik. Iya, ini bentuk nasihat pahalanya sangat besar. Hanya ini Tuhan ya, anak-anakku ya. Artinya memang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amar ma'ruf menyeru pada kebaikan itu kan masih bisa yuk sholat. Tapi mencegah pada kemungkaran ini agak luar biasa. Iya, jadi hukumnya dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib. Kenapa? Mengajak kebaikan pun wajib, pahalanya besar, ditinggalkan adalah dosa. Mencegah kemungkaran itu pun pahalanya besar, ditinggalkan dosa. Hanya ketika mencegah pada kemungkaran inilah yang agak sulit ya, karena tidak semua orang berani. Ini butuh keberanian. Iya, nanti ditinggalin ya. Nggak diajak lagi nongkrong, nggak diajak lagi. Iya. Makanya kembali kepada tujuan hidup kita lagi. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah maunya apa kepada kita? Allah mau kepada kita kan bukan keburukan. Agar kita sesuai dengan relnya, maka kembalilah kepada relnya. Berarti jalan kebaikan. Makanya setan-setan ini yang tadi banyak itu kan memang selalu dilaknat Allah, memang mengganggu kita semua. Kita sudah bagus oleh setan dipecah agar konflik terjadi. Kita kan sudah niat belajar baik-baik, muncullah inspirasi pengen males. Memang itu tugas setan. Nah, bagaimana langkahnya? Ini yang harus kita hindari. Banyak ta'awud, banyak baca doa, banyak baca Quran. Iya, benar. Iya, benar. Betul. Kita sudah mengingat istiqomah itu gangguannya itu selalu ada gitu. Iya, tadi bukti ada setan Bu. Kalau nggak ada setan orang masuk surga semua ya. Bulan Ramadan ini harusnya udah nggak ada setan katanya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Itu sebenarnya begini Bu. Memang dibelenggu ya, di bulan Ramadan setan dibelenggu, maka banyak baik-baik. Jadi ibaratnya setan kesannya sepertinya berkurang. Sebenarnya kalau bicara berkurang bukan Bu. Yang membelenggu adalah kita. Orang berpuasa sudah niat pagi berpuasa itu berarti sudah membelenggu syaitan. Kenapa? Pinginnya makan nggak jadi. Nah, jadi nafsu kita itu kita tahan. Itulah yang membelenggu syaitan maksudnya. Tetapi ketika kita melepaskan diri dengan tetap mengumbar nafsu, syaitan ya masuk. Jadi nafsu yang berperan. Iya, misalkan, makanya ini bercanda dalam Ramadan hati-hati juga ya. Contoh misalkan sudah saum ya, niatnya sudah lurus benar karena Allah, di tengah-tengah
aduh enak banget nih minum es siang-siang panas kayak begini. Nggak boleh ya? Bercanda kan? Bercanda dalam bulan Ramadan ketika begini tidak boleh, ya Bu ya, nggak boleh. Kenapa? Meskipun tidak dilakukan sebenarnya. Iya, karena bercanda itu mengarah kepada itu termasuk hal yang makruh seperti itu. Ya harus di. Kepada apa namanya semacam pelanggaran. Iya, kalau itu setan masuk beneran, Iya, bisa beneran minum. nah begitu maksudnya. Jadi ngumpet-ngumpet, carilah tempat-tempat khusus sehingga dia minum orang nggak tahu. Sepertinya masih puasa. Nah ini yang hati-hati banget ya. Kenapa? Karena setan itu masuk karena diberi celah Ibu. Diberi celah oleh kita sendiri. Kenapa? Kalau kita memang istiqomah itu berusaha minta petunjuk sama Allah, tujuan hidup kita luruskan karena Allah, maka dengan istiqomah ya Allah luruskan kami, luruskan saya untuk kepada jalanmu selalu Engkau. Iya, makanya Fatihah itu, Al-Fatihah itu sesuai dengan niatnya. Kan sering ya kalau Bapak di waktu duha disirul Fatihah gitu ya. Ya artinya apa? Fatihah ini kandungannya luar biasa Bu. Ya, kita punya niat apa? Fatihah insya Allah terkabul. Apalagi Ramadan. Ya, karena di sana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Beribadah kepada Engkau, saya minta pertolongan pada hanya Engkau. Ya, hanya kepada Engkau lah saya minta pertolongan. Hanya pada Allah, nggak ada yang lain lagi. Sehingga itu fokus Bu. Maka minta fokus itu insya Allah Allah kabulkan. Makanya tadi kalau istiqomah itu memang sulit, berat karena bukti ada syaitan. Tapi insya Allah kita manusia, memang manusia. Jangan pantang menyerah. Iya. Nggak boleh pantang menyerah. Iya. Harus terus berusaha Iya. setiap hari Iya. memperbaiki diri. Iya. Iya, benar. Berusaha gitu agar ibadah-ibadah kita itu selalu lebih baik dari waktu. Insya Allah, iya betul Bu Hani. Iya, jadi. Jadi kalau tadi Ustazah sudah menyampaikan panjang lebar gitu ya mengenai tujuan hidup, ibadah dan sebagainya. Sebenarnya saya mau tanya ini tujuan hidup yang benar itu seperti apa yang seharusnya yang harus disematkan oleh seorang muslim dan muslimah gitu Ustaz. Iya, iya. Ya, kembali ke surat Ad-Dariyat 56 tadi Bu Han ya, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Di mana ibadah ini bentuknya luas sekali, setiap aktivitas kita dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ingin mencari ridhonya. Ridha siapa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal sekecil apapun ketika Allah meridhoi nikmat bagi kita dan berkah hidup kita sampai akhirat. Maka ada doa Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita hasanah, baik ya, baik minta Allah baik dunia, iya, dan baik juga di akhirat. Nah ini kalau kita tujuan hidupnya sudah benar karena Allah, mencari ridho Allah, maka insya Allah hasanah dunia, hasanah akhirat insya Allah tercapai gitu. Iya. Kita semua mendapatkan Amin, kesenangan, Ustazah, amin, ya. iya. Kebaikan di dunia dan Amin, akhirat. amin, amin. Ustazah mungkin sudah cukup panjang ya pinjamannya gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya nggak lama lagi nih. Iya. Mau maghrib. Masih lama ya. Berapa jam lagi? Kurang 4 jam lagi ya Pak. Sudah mungkin ada pesan untuk anak-anak kita Ustazah. Iya, iya. Kita tutup podcast kita kali ini. Ada yang ingin disampaikan Iya. bagaimana mereka menjalani hidup ini begitu. Saya silakan. Iya, iya. Anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim ya. Anak-anakku yang berbahagia, semangat ya. Ya mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Ibu sedikit sampaikan lagi pesan ya di akhir kita podcast ini ya, di bulan Ramadan ini kita coba mulai menata diri kita dengan meluruskan niat hati kita untuk menentukan tujuan hidup kita, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Bagaimana langkahnya? Yaitu kita berusaha ya melaksanakan seluruh perintah Allah, baik bentuknya wajib ataupun sunnah, dan menghindari atau menjauhi semua larangannya, apakah itu bentuknya haram ataukah makruh. Dan yang mubah kita hati-hati jangan sampai terperosok ya. Mudah-mudahan kita sesuai dengan harapan bulan Ramadan ini, yaitu di akhir ayatnya adalah akhir ayat Ramadan itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah anak-anak ya, amin ya robbal alamin. Iya. Kita semua mendapatkan rahmat Allah ya Ustaz. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan menjalankan ibadah puasa ini dan juga sampai akhir Ramadan. Amin, dengan sabar ya Bu ya, dengan istiqomah karena ujian pasti banyak ya, dan anak-anak kuat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah. Amin. Terima kasih banyak. Iya, sudah sami-sami.
bersama Allah. dengan saya nih Iya. dalam acara podcast kali ini Iya, iya, iya. dan juga anak-anak sekalian yang ibu sayangi. Jadi tadi sudah panjang lebar Ustazah Rofi menyampaikan materi tentang tujuan hidup. Saya rasa kalian sudah bisa menyamakan persepsi nih, gitu ya. Bahasa kerennya ya, Ustazah ya. Menyamakan persepsi bagaimana sih tujuan hidup yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila yang disampaikan kami berdua di sini ada kekurangannya, Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sampaikan terima kasih banyak ya Ustazah, Sami-sami. juga dan juga anak-anak semua Iya. yang sudah menyaksikan podcast kami kali ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal Iya. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.